Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Rahmawati dari kelas 1 C Malam dengan nomor induk mahasiswa 2190302168. Saya akan membahas materi tentang bumi dan alam semesta dengan subpokoknya yaitu struktur bumi. Mari kita bahas satu persatu materi tersebut. Pertama, kita akan membahas mengenai bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari. Kemudian jarak dengan matahari kurang lebih 150 juta kilometer, berbentuk bulat dengan radius kurang lebih 6.370 kilometer. Dan bumi merupakan planet satu-satunya yang dapat dihuni makhluk hidup. Permukaannya juga terdiri dari daratan dan lautan. Kemudian pengertian bumi dan lapisannya. Bumi merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya atau the solar system yang terletak dalam sebuah galaksi yang disebut Bima Sakti, dan sejauh ini bumi merupakan satu-satunya tempat yang diketahui mendukung dan memiliki kehidupan. Dan bumi juga kaya akan oksigen dan air serta diselimuti oleh lapisan bumi atau atmosfer yang membuat suhu pada permukaan yang mendukung kehidupan bumi hidup. Kemudian, bumi berbentuk oblate ellipsoid, yaitu berbentuk bulat, namun tidak sempurna, karena lebih menggembung di bagian ekuator, yaitu garis ekuator atau khatulistiwa, atau biasa disebut garis khayal, yang membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan, dan lebih merata di bagian kutubnya. Kemudian, di sini terdapat gambaran dari struktur lapisan bumi. Kemudian struktur lapisan bumi yang pertama yaitu terdapat kerak bumi atau crust. Adalah lapisan terluar dari planet bumi yang merupakan tempat hidup makhluk hidup. Bumi yang menjadi pusat aktivitas makhluk hidup merupakan lapisan kerak bumi yang terdiri dari bebatuan dan tanah. Kemudian kerak bumi ada dua jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra yaitu kerak tipis di bawah lautan, bersifat basalt, ketebalan sekitar 8 km, densitasnya 3,2 gram, tersusun atas mineral yang kaya akan sima, Si, Mg, dan Fe. Contoh dari kerak samudra yaitu kerak samudra Atlantik dan kerak samudra Pasifik. Kemudian dari kerak benua yaitu ketebalan sekitar 30-70 km, densitasnya kurang lebih 2,7 gram per cm kubik, dan bersifat granit. Contoh dari kerak benua yaitu kerak benua Amerika Utara, kerak benua Amerika Selatan, dan kerak benua Afrika. Kemudian terdapat selimut bumi atau mantle. Apakah selimut bumi atau mantle itu? Yaitu merupakan lapisan yang menyelimuti inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Mantel bumi dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan mantel bumi atas dan lapisan mantel bumi bawah. Lapisan mantel bumi atas yaitu merupakan mantel bumi yang berada setelah kerak bumi yang memiliki kedalaman sekitar 400 km. Di samping itu, pada lapisan bumi ini bersifat plastis hingga semi-plastis yang disebabkan oleh suhu dan tekanan yang berada pada lapisan bumi ini mengalami keseimbangan. Kemudian, lapisan mantel bumi bawah ialah struktur lapisan bumi yang berada pada kedalaman sampai dengan 2.900 km hingga mencapai perbatasan dengan inti bumi. Kemudian yang ketiga terdapat inti bumi atau barisper. Inti bumi merupakan lapisan yang terdapat pada bumi. Hal ini disebabkan suhu yang sangat tinggi dan suhu tekanannya yang sangat besar, sehingga dalam lapisan inti ini memiliki bentuk dan keadaan yang sangat padat sekitar 31,5% terhadap massa bumi. Dengan kemudian dapat disimpulkan menjadi dua bagian dari inti bumi, yaitu terdapat inti bagian luar atau outer core, yaitu inti bumi atau outer core itu merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah. Dengan ketebalan lapisan inti bumi ini setebal 2000 km serta memiliki kepadatan yang sangat padat. Di samping itu, struktur lapisan bumi di lapisan luar inti bumi ini memiliki suhu mencapai 2000 derajat Celcius. Kemudian terdapat inti bumi bagian dalam atau inner core, yaitu pada lapisan inti bumi ini merupakan pusat terdalam dari inti bumi dengan kedalaman mencapai 5.200 km dari kerak bumi. Kemudian dengan diameter inti dalam bumi yang seperti bola
mencapai 2.700 km serta mempunyai suhu mencapai 4.500 derajat Celcius, bahkan dapat lebih dari itu. Selanjutnya terdapat lapisan-lapisan pada bumi. Bumi yang diselimuti oleh lapisan-lapisan gas yang dinamakan dengan atmosfer, yang memiliki ketinggian sekitar 800 km antara permukaan bumi. Dengan demikianlah akan membentuk atmosfer yang disebut dengan lapisan luar angkasa. Kemudian permukaannya itu terdapat pada bumi memiliki batu yang tertutup oleh air dan memiliki lapisan-lapisan bumi. Dan lapisan-lapisan bumi itu yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat lapisan atmosfer bumi. Apa itu lapisan atmosfer bumi? Lapisan atmosfer bumi itu merupakan susunan lapisan gas yang menutup seluruh permukaan bumi. Kemudian lapisan atmosfer bumi ini dibagi atas 6 lapisan, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, lapisan ionosfer, dan lapisan eksosfer. Kemudian lapisan hidrosfer, lautan perairan. Hidrosfer merupakan bentuk lapisan yang terdapat di lautan perairan, dan bentuk cekungannya itu besar yang berisi air kedalaman mencapai rata-rata 3.500 meter sehingga mencapai 2/3 dari permukaan bumi. Kemudian yang ketiga terdapat lapisan litosfer, yaitu merupakan unsur atau bentuk lapisan yang terletak di atas lapisan permukaan bumi yang memiliki ketebalan 1.400 km dan memiliki suhu mencapai sekitar 1.050 derajat Celcius. Demikianlah yang dapat saya simpulkan mengenai materi struktur bumi dari permukaan bumi sampai pada inti bumi, dan juga dari permukaan bumi sampai kepada lapisan teratas bumi. Masih banyak hal yang belum saya ketahui terkait dengan lapisan-lapisan bumi yang dimana memiliki berbagai lapisan yang saling mendukung satu sama lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.